Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memecah koloni kelulut ya, memecah koloni kelanceng. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana prosesnya. Baik teman-teman, ini adalah proses pemecahan kelulut ya. Mengingatkan bahwasanya kelulut memang tidak menyengat, akan tetapi kalau sampai masuk ke lubang-lubang vital kita seperti telinga atau hidung itu ya berbahaya. Oleh sebab itu dianjurkan menggunakan alat pelindung diri ya dari serangan kelulut. Apalagi pada proses pembukaan seperti ini, tentu kelulut itu akan marah ya, sarangnya diacak-acak. Nah, di sini yang harus diperhatikan untuk proses pemecahan kelulut itu, yang penting itu adalah pastikan ada ratu atau telur calon ratu di tempat yang baru. Itu adalah suatu hal yang mempengaruhi tingginya persentase keberhasilan daripada pemecahan kelulut. Kalau untuk menggunakan ratu itu memang susah ya, karena apa? Ketika saat dibuka seperti ini, tentu ratunya bakalan lari-lari, nggak tahu kemana ya, bersembunyi. Nah, paling mudah adalah menggunakan telur calon ratu. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah telurnya lebih besar daripada telur-telur yang lain. Kemudian lokasinya itu dikelilingi oleh telur-telur kecil. Ada lubang di tengah, di antara telur-telur itu yang jajar-jajar, nah itu ada lubang. Nah disitulah letak daripada telur calon ratu. Kemudian saya menggunakan sendok yang dipelengkung. Gunanya adalah untuk memudahkan atau mengurangi kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan ketika kita memecah kelulut. Bisa dilihat ya, di situ saya menggunakan sendok itu untuk ujungnya untuk menyingkirkan propolis-propolis yang melekat di telur ya. Supaya apa? Supaya ketika nanti saat diangkat telur itu tidak nempel, tidak tertarik oleh propolis sehingga rusak. Seperti tujuannya seperti itu. Sehingga tidak rusak ya telurnya ketika diangkat. Nah, bisa kita lihat sendiri di tengah-tengah telur-telur itu ada lubang ya. Nah, disitulah letak telur calon ratu. Kemudian ketika memecah kelulut itu harus hati-hati ya. Mengambil telur kelulut itu harus hati-hati karena tentu bakalan ada kerusakan-kerusakan. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah bisa kita lihat itu adalah telur calon ratu itu di lubang-lubang situ. Itu bisa kita ambil, bisa kita masukkan ke tempat yang baru, karena pasti bakalan ratunya itu sembunyi nggak tahu kemana. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika memecah kelulut itu di siang hari ya, supaya tawon-tawon kelulut itu pada saat itu pekerjanya pada pergi, sehingga tidak banyak yang berkumpul di situ. Ketika nanti kembali, dia akan kembali ke situ lagi. Nah, disitulah hal yang perlu diperhatikan lagi adalah sarang yang baru, tempat yang baru kelulut itu ditempatkan di tempat yang lama. Kemudian tempat yang lama atau sarang yang lama itu dipindahkan yang jauh ya, paling enggak kisaran 3 meter lebih. Supaya apa? Supaya nanti tidak bertabrakan atau bertarung dengan yang lain. Kemudian moncong yang lama itu diambil sedikit, ditempatkan di moncong yang baru, supaya nanti kelulut-kelulut yang terbang tadinya mencari makan, ketika kembali itu mengenali bahwasanya ini adalah sarangku begitu. Jangan lupa juga ditambahkan makanan di tempat yang baru, karena tentu ketika
tempat yang baru itu belum ada makanannya, sehingga dikasih makanan yang berupa bipolen itu. Nah, bisa kita lihat seperti apa prosesnya. Akan tetapi mohon maaf sekali, ini kebetulan pas merekam pemecahan kelulut itu HP-nya drop, jadi tidak semua terekam ya, sehingga ya terputus-putus begitu. Akan tetapi nanti kita bakalan lihat lagi bagaimana hasil dari pemecahan kelulut beberapa hari kemudian, ya kurang lebih seminggu. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan kelulut yang kemarin yang kita pecah ya, kedepannya seperti apa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.